Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Aisyah radhiyallahu anha memiliki paras cantik dan berkulit putih. Karena itulah Nabi SAW menjulukinya Humaira, putih kemerah-merahan. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, Nabi SAW memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang tidak boleh dilarang untuk mengambilnya?" Beliau menjawab, "Air, garam, dan api." Aisyah berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, masalah air kami telah mengetahuinya, tetapi bagaimana dengan garam dan api?" Beliau menjawab, "Wahai Humaira, barang siapa memberi api, seakan-akan ia telah bersedekah dengan semua yang telah dimatangkan oleh api itu. Barang siapa memberi garam, seakan-akan ia telah bersedekah dengan semua yang telah dibuat nikmat oleh garam itu. Barang siapa memberi minum seorang muslim satu teguk saat ia mendapatkan air, seakan-akan ia telah membebaskan seorang budak. Dan barang siapa memberi minum seorang muslim satu teguk saat ia tidak mendapatkan air, maka seakan-akan ia telah menghidupkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam An-Nihayah, beliau Rasulullah SAW sering memanggilnya Aisyah ya Humaira, yang merupakan bentuk tasghir panggilan kecil dari Hamra, merah, sedangkan yang maksud adalah putih. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam Kasyful Musykil juz 1 halaman 1202, orang Arab berkata, "Wanita yang merah," artinya putih. Qadhi Iyad menyebutkan dalam Masyariqul Anwar juz 1 halaman 702, perkataan beliau kepada Aisyah ya Humaira adalah bentuk tasghir, panggilan kecil, kasih sayang dan cinta. Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Ia merupakan istri ketiga Rasulullah SAW. Sebelumnya, istri Rasulullah SAW pertama, Khadijah, wafat. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang janda berusia 30-an tahun, sebelum akhirnya mempersunting Aisyah. Aisyah merupakan seorang putri dari pasangan Abu Bakar Siddiq dan Ummu Ruman. Rasulullah menikahi Aisyah tepat pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian di Mekah, atau sekitar 3 tahun setelah sang istri pertama, Khadijah binti Khuwailid, wafat. Mahar yang diberikan Rasulullah SAW untuk Aisyah sebesar 12 uqiyah atau 400 dirham. Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda Nabi SAW, "Aku melihatmu Aisyah dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Malaikat itu berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu kusingkapkan penutup wajahmu. Ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti Dia akan menjadikannya nyata." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Haris bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok, kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, maka dia mengajak aku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajak aku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Ansar. Mereka berkata, "Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan." Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkanku.
Tidak ada yang mengagetkanku kecuali kedatangan Rasulullah SAW pada waktu duha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya, dan ketika itu aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku minum ketika aku sedang haid. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Lalu sisa daging aku berikan kepada Nabi SAW. Maka beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku." Ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwaish," panggilan kecil Aisyah, "katakanlah, Ya Allah, Rabb Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Dari Aisyah berkata, "Aku pernah menemani Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Saat itu aku masih muda dan badanku masih belum gemuk. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, 'Silahkan jalan duluan.' Maka para sahabat pun berjalan mendahului Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, 'Kemarilah, aku akan mengajakmu balap lari.' Maka aku pun memenuhi ajakan tersebut. Kemudian aku berhasil mengalahkan Nabi SAW, dan beliau pun terdiam saat itu. Sampai pada suatu ketika badanku sudah mulai gemuk, dan aku pun lupa entah dalam perjalanan kemana saat itu. Beliau berkata kepada para sahabat, 'Silahkan jalan duluan.' Maka para sahabat pun berjalan mendahului Nabi SAW. Lalu beliau berkata, 'Kemarilah, aku akan kembali mengajakmu balap lari.' Maka aku pun memenuhi ajakan tersebut. Kemudian beliau mampu mengalahkanku. Beliau tertawa dan berkata, 'Inilah pembalasanku.' Hadis riwayat Ahmad. Dari Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau sehat, "Tak seorang nabi pun diwafatkan selain diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Kemudian ia disuruh memilih untuk tetap hidup di dunia atau wafat. Tatkala beliau sakit dan kepalanya berada di pahaku, beliau pingsan beberapa saat, kemudian sadar dan membelalakkan pandangannya ke atap. Kemudian berujar, 'Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasih yang tertinggi.' Aku berkata dalam hati, ini berarti beliau tidak lagi memilih untuk tetap bersama kami, dan Aisyah paham bahwa itu adalah ucapan yang beliau perdengarkan kepada kami." Lanjut Aisyah, itulah akhir ucapan yang diucapkan Rasulullah SAW, yaitu, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang tertinggi." Dari Ammar bin As radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapa orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Ditanya lagi, kalau dari laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah meletakkan kepalanya di atas pangkuanku, lalu beliau membacakan Al-Quran, sementara saya dalam keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW, sementara saat itu aku sedang haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah hadis-hadis yang diterjemahkan oleh sang pengarang lagu untuk lirik lagu Aisyah, istri Rasulullah. Sebenarnya, jika kita merenungi lirik lagu Aisyah, istri Rasulullah ini, banyak momen yang menginspirasi, menjadi hikmah dan pelajaran untuk membangun keluarga yang bahagia, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu.